Dengar ya, dengarkan ya, dengarkan ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dengar ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dengar dulu, bentar. Dengar nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin buat perempuan. Tapi perempuan itu dipimpin bukan berarti perempuan itu harus seperti Bang Jibril itu. Bang Jibril itu nampak kali misoginisnya. Dia itu menganggap perempuan benar adalah benar. Iya, nih ya, Bang Jibril itu misoginis. Kenapa? Dia menganggap perempuan itu musuh. Dia tuh seolah-olah ketika ketemu dengan perempuan dia seolah-olah terintimidasi dia dengan perempuan pintar. Itu dia tuh. Jibril merasa terintimidasi kalau ada perempuan pintarnya gitu. Iya. Enggak, masalahnya perempuan itu penjajah. Loh, bentar. Tunggu, kalau seandainya perempuan penjajah, sekarang yang kenapa laki-laki mau dijajah? Loh, karena perempuannya penjajah. Ya kenapa kenapa laki-laki mau dijajah? Kenapa? Sebenarnya nggak mau dijajah, cuma itu kenapa? Biarin aja. Gini loh. Ya kan Bang? Dengarin dulu. Pokoknya dalam hal berpacaran laki-laki itu jahat. Betul Bang Zuma. Saya nggak pernah pacaran dengan laki-laki. Iya, pokoknya gitu ya. Jadi jangan salahkan perempuan ya. Perempuan itu macet. Misoginis macet. Yang mengeluarkan suara hatinya berani. Iya. Enggak, ini feminis ke-6 ini. Apa kamu nih? Nah ya, dengar ya. Bang Jibril. Jadi Bang Jibril dia gini. pura-pura membela perempuan padahal menghancurkan perempuan. Lihat nih. Iya, dengar ya. Pertama yang harus dipahami, kita tahu kalau Islam itu pondasinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dengar ya Bang Jibril. Laki-laki itu pemimpin Bang Jibril. Bukan bos, tapi pemimpin untuk membuat perempuan supaya menunjukkan sisi kewanitaannya gitu loh. Jadi jangan Bang Jibril itu misoginisnya Bang Jibril itu kelihatan banget dengan cara apa? Seolah-olah merasa perempuan itu adalah saingan. Ini udah langsung ngejudge gitu, langsung oh kamu misoginis. Kenapa langsung ke sana? Loh, oke, alasan aku ada beberapa. Pertama, Bang Jibril, aku tanya sama Bang Jibril. Bang Jibril pernah bilang, perempuan pintar itu akan kesulitan cari pasangan. Bener nggak? Sebenarnya itu bahasa merendahkan perempuan yang Bang Jibril rangkai supaya terdengar indah gitu loh. Tunggu. Ini di framing statement gue. Nih bener nggak? Ini lo setuju nggak? Gue sama dia dulu nih. Oke. Lo setuju nggak? Kalau laki-laki semakin sukses laki-laki, Gimana? akan makin banyak perempuan yang bisa didapetin. Betul. Realitasnya gitu. Nah, tapi semakin sukses perempuan, Semakin sulit. semakin sedikit laki-laki yang bisa didapetin. Iya betul, karena Bang Jibril mengatakan bahwa bentar. Karena misoginis. Oke, aku jawab. Bang Jibril mengatakan semakin pintar perempuan maka semakin sulit dia mendapatkan pasangan. Seolah-olah menjadi perempuan pintar itu adalah perempuan. Sebentar, jangan potong ke oten. Ya nggak usah ke oten, tantrum. Jadi Bang Jibril mengatakan perempuan pintar itu seolah perempuan yang akan kesulitan mencari laki. Sebenarnya Bang Jibril sedang menghancurkan ras laki-laki dengan mengatakan ketika kami semakin pintar, semakin sedikit laki-laki berkualitas untuk mendampingi kami yang berkualitas ini. Oh my God, Bang Jibril nggak nyangka kok menghancurkan ras laki-laki. Bang Zuma tengok Bang Jibril nih. Supaya argumennya punya gua. Tengok nih Bang Jibril, Bang Zuma. Masa dibilang laki-laki kalau seandainya perempuan berkualitas? Bukan. Sebenarnya tau nggak siapa yang ngancurin siapa?
Bang Zuma, Bang Jibril bilang kalau perempuan berkualitas, Bang, itu sulit dapat laki-laki berkualitas. Artinya laki-laki berkualitas Tahu sikit. nggak siapa yang ngancurin siapa? Sebenarnya perempuan yang ngancurin diri mereka sendiri. Kenapa? Karena kalau laki-laki, contoh saya, Goldian, Bang Zuma, kita nggak ada masalah sama perempuan yang nggak ada duit, nggak berpendidikan, nggak ini nggak itu. Selama Oh, berarti seleranya rendah. Tunggu dulu. Berarti seleranya rendah. Aku panik dia panik. Jangan panik dong. Turunin dulu kalau Bentar lagi turunin kalau laki-laki nggak ada masalah sama perempuan yang nggak ada duit, yang nggak ada karir, nggak ini, nggak itu, selama mereka nurut. Tapi iris nih kuping saya, iris jangan dipotong, diiris. Kalau perempuan akan milih perempuan laki-laki yang nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada itu, over laki-laki yang berpengalaman, ganteng, sukses, banyak duit. Bener nggak? Oke, aku jawab. Ini framing yang sangat keji ya. Enggak. Semakin dengar. Oke. Tunggu. Let me answer your question. I want to explain this ya. Dengarkan saudara-saudara. Apa arti value? Perempuan muslimah semakin berkualitas maka semakin meringankan mahar suami. Paham antum? Ya Habibi. Semakin perempuan soleha, semakin dia tidak mementingkan duniawi. Dia akan ini narasi yang angan-angan macita-cita. wait. Dengarkan. Kalau kita bicara tentang perempuan bervalue, perempuan tersebut adalah perempuan yang makin dekat kepada Allah. Maka perempuan itu tidak memikirkan lagi harta dan benda. Yang mereka pikirkan ketika bersama si lelaki, dia semakin dekat sama Allah. Justru dia tidak akan mencintai dunia karena kecintaannya hanyalah Allah. Jadi dia menikah untuk Allah. Kalian jangan mengatakan, bentar. Ngomongin surga. Ini kan kita kan bicara katanya gini. Tunggu dulu. Bentar dulu. Katanya kan kita bicara semakin perempuan. Ini kan bicara jangan rame-rame lo kok keroyokan. Laki-laki penakut keroyokan. Ayo keroyokan. Maju. Merepet tuh mulut tuh. Tunggu, kasih nafkah itu bukan sunnah, itu kewajiban. Itu kalian kalau nggak ngasih nafkah berarti loh, bukan masalah punya uang. Nafkah itu bukan perkara uang, nafkah itu kebutuhan. Loh, Akang kalau nggak punya uang, tunggu dulu. Dengarkan dulu. Ini bukan perkara berapa, ini kebagaimanaan, bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Bagaimana karena laki-laki memberi nafkah bukan dengan jumlah dan berapa. Trinitas guys. Ini unik. Laki-laki itu harus bekerja. Iya, itu kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya udah memang. Loh, kalau kalian nggak mau bekerja ya udah nggak jadi Elia aja kalau nggak mau kerja. Dengar nggak di barusan giliran laki-laki nggak ada kerjaan, nggak ada duit, nggak ada ini, jadi perempuan aja. Emang masih bisa? Tunggu. Halo Jibril. Listen to me Jibril. Bang Jibril, aku dengar. Jangan misoginis banget ya. Bang Jibril, aku tanya. Apakah kalian listen to me? Nggak ngasih nafkah uang harus nafkah apa? Aku tanya dulu, bukan, jangan bahas ke sana. Dengar. Apakah kalian masih bisa? Dengar dulu. Apakah masih bisa dikatakan? Jangan ganggu. Keroyokan. Saya tanya. Apakah masih bisa kalian dikatakan laki-laki kalau kalian tidak bekerja? Jawab pakai data. Oke, berarti laki-laki. Saya setuju. Berarti laki-laki dinilai dari kerjaannya ya. Bukan. No, kokos Roman. Bukan. Aku bilang kalau kita bicara di sektor pekerjaan, apakah bisa seorang laki-laki di Islam dikatakan laki-laki tetapi dia tidak mau bekerja sementara dia sehat? Pertanyaan aku itu. Setuju. Berarti laki-laki dinilai dari pekerjaannya ya.
No, aku jangan menyimpulkan. Bukan, itu satu bang. Jangan abang menyimpulkan. Tarik kesimpulan itu nggak kayak gitu. Ketika kita membahas tentang satu topik, kita nggak lari kemana-mana. Contohnya pindah ke sahabat Bang Juma ya teman-teman, ke TikTok sahabat Bang Juma yang di Jakarta ya. Jadi gini ya, Bang Jibril ya. Jadi gini. Dalilnya itu kan arijalu qawwamun 'alan nisa, sepakat nggak di situ? Jadi Allah sudah menetapkan laki-laki itu menjadi pemimpin, benar nggak Bang Jibril? Itu ketentuan Allah loh, natur ya kan. Nah, seandainya perempuan itu dia tidak diberikan kewajiban berjihad, dia tidak diberikan kewajiban untuk syiar Islam, dia kewajibannya untuk melayani suami, betul nggak Bang Jibril? Betul. Nah sekarang masih bisakah Bang Jibril dikatakan laki-laki kalau Bang Jibril tidak bekerja, sementara ada perempuan yang mengabdi kepada Bang Jibril? Gimana? Iya, berarti setuju. Berarti laki-laki dinilai dari kerjaannya ya. Bukan. Bang, kita enggak. Bukan. Laki-laki itu dinilai bukan dari pekerjaannya. Laki-laki itu dinilai dari. Tunggu dulu. Aduh, parah nih. Ini narasi panik. Masa nggak ngerti bahasa aku? Ini coba dijawab dulu deh pertanyaan aku yang tadi. Laki-laki itu nggak ada masalah dengan punya pasangan yang nggak ada duit, yang nggak ada karir, nggak ada aset, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada koneksi, nggak ada pengalaman. Laki-laki nggak ada masalah dengan perempuan atau punya pasangan yang seperti itu, betul nggak? Betul. Justru semakin Kalau gitu oke. Kalau gitu kalian nikahi si Rasmi. Coba kalian nikahi si Rasmi sekarang juga. Nikahi si Rasmi. Nikah. Oh, keroyokan. Jangan panik. Keroyokan. Keroyokan. Mau turunin, mau nge-kick nih, mau nge-kick. Bentar lagi di-kick nih guys. Tengok guys, di-kick. Di mute guys. Gini, belum selesai, narasinya belum selesai. Laki-laki nggak ada masalah dengan perempuan yang nggak ada pengalaman, nggak ada kerjaan, nggak ada duit, nggak ada aset, nggak ada koneksi, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini. Laki-laki nggak ada masalah dengan itu. Tapi perempuan akan bermasalah kalau laki-lakinya nggak ada pekerjaan, nggak ada pengalaman, nggak ada duit, nggak ada aset, nggak ada ini, nggak ada itu. Sekarang ada tren mukun. Tanggal 3 sekalian itu. Betul nggak Uni? Aku dikasih waktu, jangan ganggu ya. Kalian jangan keroyokan. Jangan di-kick, jangan nge-framing. Kebiasaan nih guys. Ini kebiasaan guys. Dengar ya guys. Oke, pertanyaan aku. Oke, aku jawab dulu. Jangan aku jawab dulu. Aku jawab dulu. Jadi gini, berdasarkan dalil mulai bikin ketawa, kejang. Ayo masuk semua, maju, Bang Zuma maju, Daman maju, si Kores maju sini. Aku cuma sendiri nih, masuk kalian semua sini. Dengar ya, dalil arijalu qawwamun 'alan nisa itu adalah dalil yang jelas legitimasi bahwa laki-laki itu memang naturnya bekerja. Itu memang bekerja. Aku bawa dalil loh. Tapi ketika kalian mengatakan, tunggu dulu, ketika kalian mengatakan kami tidak bermasalah loh. Kenapa kalau emang kalian nggak bermasalah dengan perempuan yang tidak begini? Kenapa kalian masih jomblo? Kenapa kalian masih jomblo? Kalau emang kalian nggak punya masalah, kenapa kalian masih jomblo? Dengerin, nggak bisa kan potong-potong. Sampai nyerang pribadinya gitu ya. Dengar dulu. Ini kan konsistensi kayak Oten. Giliran ngaku kami ini tidak ada penebusan tanpa darah. Itu enak kalian. Aku di sini bukan dipastikan, tapi yang kayak Oten Uni. Soalnya Bang Jibril tanya ini, tapi Uni jawabnya enggak. Kalian enggak fair. Jurusan Jaksel, tapi Uni tibanya di Tangerang. Ya karena kau laki-laki, kau pembela Bang Jibril. Nampak kali kalian itu sekongkol. Iya, sekongkol kalian. Nggak, kita serius yuk. Jawab aja. Coba kita fokus. Ya kita fokus nih. Kalian jangan lari-lari, jangan kabur-kaburan. Ya kita serius nih. Dengar ya, dengar sekali lagi aku ngomong nih. Proposisi aku apa? Emang Uni tahu pertanyaannya apa?
Iya, Apa kan pertanyaan? kalian bilang gini, Coba- kalau kami coba ulang laki-laki pertanyaan. tidak, kan Bang Jibril bilang gini, kalau kami kan laki-laki tidak bermasalah nih, kalau kami punya perempuan yang tidak bekerja, tidak punya relasi, tidak ini, tidak itu kan gitu. Itu bullshit, man. Buktinya kalian masih jomblo sampai sekarang. Kalau kalian tidak bermasalah sama perempuan begitu, kalian akan menikahi banyak perempuan. Nyerang Loh, pribadi. Oh, kalau nyerang pribadi kayak gini turunin aja. Ini nggak ada kualitas. Kalau nyerang Satru. pribadi kayak gini sama aja kayak salah. Aduh. Kalau Argumennya betul, kuat banget sampai nyerangnya kalau pribadi. omongan kalian itu betul-betul konsisten, kalian akan menikahi perempuan yang tidak masalah bagi kalian, dia itu begini. Buktinya kalian masih jomblo karena kalian cari perempuan yang bervalue. Nyerangnya pribadi. Oh, jadi argumennya tetap menang ya? Tunggu, bukti kalian ini mencari perempuan nggak bervalue. nyerang argumen. Kalian nyari perempuan, argumennya itu, oke, aku jawab Nyerangnya argumennya. pribadi. Ini cerita Wait. sakit hati. Ini orang gak kepilih sama kita. Sakit hati ini orang. Ini sama kita ini. Dengar ya. Ketika kalian berkata begini, kami nggak masalah loh, perempuan nggak kerja, perempuan nggak ini, nggak itu bullshit, man. Buktinya sampai sekarang kalian masih menunggu perempuan bervalue. Hello, kalian masih jomblo. Ya kan, nyerangnya pribadi ya. Ore, Uni menang karena nyerang pribadi. Playing Uni victim, menang karena nyerang playing pribadi. victim, playing victim. Dengar, aku jawab argumen Bang Jibril ya. Ini kita serius nih ya. Arija lu kok Enggak, salah Nisa, ini jangan kita kabur, juga jangan kalah. kabur, jangan kabur. Hebat, hebat. Aduh, Uni. gini Ya udah, laki-laki ya itu udah. guys, Ya udah. laki-laki itu guys. Ya udah, Ketika Uni hebat mereka, deh, nyerang mereka tuh nggak pribadi bisa ya. terima kekalahan. Mereka nggak bisa terima kekalahan guys. Bisa gini banget kan guys. Ketika kita menang dalam argumen, mereka langsung kita tunjukkan bahwa mereka itu tidak konsisten dengan argumen mereka. Mereka tuh kayak Oten. Mereka bilang, Oten bilang kami adalah kasih, padahal enggak. Mereka bilang kita serang pribadi, playing victim. Bener-bener. Aku diturunin. Bentar lagi aku di kick nih. Aku di kick nih. Aku di kick nih. Kian Santang di kick nih. Di kick nih. Akan Kian Santang di kick nih. Akan tengok. Di mute. Di kick. Kan di mute kan? Enggak ininya, komalnya. Bisa itu kayaknya. Gimana? Bisa loh. Di sini, mestinya di sini. Oh, isinya kan Iya. Kita bukan. Akan. Oke, kita buktikan konsistensinya akan Kazat. Oh enggak, ini kecilin dulu. Oh iya. Oh ya udah gini aja. Kalau nggak bisa Nah ininya, selalu tampilkan tata letak. Nah itu. Mau pakai data nggak diskusi nih? Pakai data nih aku nih. Ini. Bertiga loh kalian loh. Duh, kalah. Cuma sendiri loh guys. Ini aku malam sendiri loh ngelawan bapak-bapak ini yang misoginis ini. enggak, tapi tetap nggak Ya dijawab. Uni nggak jawab Uni. Oke, aku Di jawab. sini jadi penengah. Nggak bisa. Ya udah, aku jawab tapi jangan diganggu ya, jangan dipotong Bang Jibril. Coba diulang pertanyaannya. Coba Ini diulang ada pertanyaannya. komen sama Coba, dominan. coba ulang pertanyaannya apa? Aduh. Ya udah, aku jawab. Bang Jibril kan nanya, kalau kami laki-laki nggak bermasalah nggak ini, itu udah blunder karena aku udah bahas bahwa itu bullshit karena buktinya. Ulang pertanyaan. Oke. Jangan nyerang pertanyaan. Iya udah. Bang Jibril bilang gini, kalau kami laki-laki nggak masalah tuh dengan ini dengan itu, semakin gampang mencari perempuan. Harusnya kan Bang Jibril tuh nggak jomblo karena Bang Jibril itu harusnya gampang cari perempuan. Kok Jangan dulu. Tadi sih. Ya udah kita lupakanlah kejombloan kalian yang argumennya, kalian kita bertiga. serang Oke. Pertama argumen kalian udah luntur ya karena kalian terbukti secara Diulang pertanyaannya. Loh, kalian ini jomblo loh bertiga loh by the way. Kalau emang kalian sesuai dengan konsisten dengan statement kalian bahwa kami tidak bermasalah loh perempuan nggak kerja, Ya, ini kita ngomongin argumen bukan masalah pribadi nih. Mungkin Ya udah. Udah punya masalah pribadi, tersakiti. Jangan nyerang pribadi. Laki-laki secara general itu akan nerima perempuan yang nggak punya duit, nggak kerja, nggak punya karir, nggak punya aset dan seterusnya. Tapi perempuan tidak akan menerima laki-laki yang nggak punya kerjaan, nggak punya duit, nggak ada ini, nggak ada itu. Aku jawab. Oke, silakan. Ini aku perempuan loh ya, aku berhak menjawab ya. Perempuan seperti aku ini maksudnya apa? Secara general Perempuan. dong, jangan bawa masalah pribadi dong. Oke. Jibril Farah berantem yuk. Motong-motong bulu. Ya udah. Perempuan secara general
itu perempuan itu naturnya di bawah pimpinan laki-laki. Gimana mungkin bisa laki-laki dikatakan arijalu qawwamuna 'alan nisa kalau mereka sendiri tidak menafkahi perempuan? Itu natur, itu sudah ketentuan dari Allah. Saya ya. Statement yang mana? Yang tadi saya bilang laki-laki nggak ada masalah kalau perempuan nggak punya apa-apa, tapi perempuan punya masalah kalau laki-laki nggak punya apa-apa. Bukan kami yang bermasalah, kalian yang bermasalah. Karena kami kalau nggak ada kalian juga kami bisa hidup. Loh, kami bisa tanpa kalian kami bisa hidup. Justru laki-laki lebih pendek umurnya kalau nggak ada pasangannya. Justru perempuan lebih panjang umurnya kalau nggak ada pasangannya. Paham? Gimana? Kalau Bang Jibril bilang kami bermasalah kalau laki-laki yang tidak bekerja. Siapa bilang? Emang kami harus hidup dengan laki-laki ya? Kalau jadi kalian nilai tidak bisa, laki-laki itu cuma buat duitnya doang ya? bukan. Kalau kalian sebagai laki-laki tidak bisa menjadi pemimpin, kenapa kamu diam dulu? Kalau kalian sebagai laki-laki tidak bisa menjadi pemimpin, kenapa kami harus dipimpin? Kalian bertiga jangan debat dulu, konsili dulu kalian bertiga dulu. Enggak terstruktur jalan pikir Uni. Dia bentar. Dia 1 menit bilang dia 1 menit bilang laki-laki itu ya kita nggak mau laki-laki nggak ada duit. Iya. Tapi kalau laki-laki nggak ada duit, ya bukan laki-laki. Ya emang. Nggak mau sama yang nggak ada duit. Ya udah, sekarang gue tanya. Sekarang enggak. Beda tapi konteksnya sama enggak. Jangan. Dengar sekali lagi nih. Sekali lagi aku jawab. Guys, enggak Uni sebentar. Saya mau ngomong sama yang 900 orang di bawah. Ini guys, ngomong sama makhluk yang dikasih alis dihapus. Dikasih alis matuan, dihapus. Enggak, lukis lagi. Gue gak ngapus ya. Enggak, aku nambahin ya. Aku nambahin. Aku nggak ya? Kok ad hominem? Jadi gitu guys. Kalian secara pribadi nggak mau kan yang terima kan? Dari tadi nggak apa-apa, nggak masalah. Aku nggak masalah. Kalian secara pribadi, aku mah cewek. Cewek mah nggak baperan ke cowok. Kami cewek nggak baperan ke cowok. Yang tiba-tiba setelah kalah ambil pura-pura merokok, ambil rokok. Nggak, tunggu deh. Sebelum gue bakar rokok gue. Kalau orang, saya nggak bilang seksnya ya. Kalau orang, kenapa jadi positif kalau dibilang, lu kayak cowok. Tapi jadi negatif begitu, lu kayak cewek. Sejak kapan? Lu ke cowok ya? Kita nggak mau. Kita nggak mau dibilang, lu ke cowok. Itu cowok tuh kayak batu, tau nggak? Keras, nggak jelas gitu loh. Nyerang pribadi mulu dari tadi dia mah. Teman-teman perhatikan ya. Akun bernama Jibril, kalian hati-hati. Itu misoginis. Ya, serius misoginis beneran. Nah inilah kalau cewek-cewek minta penjajah kayak gini, play victim. Kok penjajah? Aku nih sebagai wanita yang punya hak berdemokrasi loh di sini menyuarakan suara perempuan loh. Apa dek? Sahur dek, yuk sahur dek. Kalian ya kukutuk. Nah yaudah sana makan. Ya intinya parah dikutuk. Pokoknya yang perempuan gini. Laki-laki itu pemimpin. Kalau mereka tidak mau menjadi pemimpin, ya udah jadiin makmum guys, jadiin karyawan kalian. Uni setuju nggak kalau kan berarti laki-laki dinilai dari duitnya kan? Uni setuju nggak kalau suami sukses banyak duit? Ya setuju lah, emang kenapa? Setuju kan? Terus setuju nggak kalau suami di luar sana punya selingkuhan? Ya kurang ajar namanya. Intinya harus punya duit kan? Enggak, sebenarnya siapa sih? Sebenarnya siapa sih yang kita yang naik-naikin perempuan, sementara Uni yang menjatuhkan laki-laki karena nggak ada duit. Sebenarnya siapa yang mesti jenis? Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu artinya memimpin bukan cuma ngasih duit. Masa kalian nggak ngerti esensi pemimpin sih? Pemimpin itu mendidik istri, mengajarkan istri, mengajak ke jalan surga. Masa nggak paham sih? Kok kayak gitu banget sih? Akang udah bertahun-tahun ikut kami para apologet. Ini ngomong-ngomong angan-angan sama cita-cita, karena didik aja nggak kasih makan ya, gitu ya. Kita didik aja nggak usah kasih makan gitu ya. Oh enggak lah. Masa ditinggalin masa makan? Gimana mau ngedidik kalau nggak dikasih makan? Coba. Ya dia kok malas banget. Turun lagi kalah lagi. Udah habis. Ya, Uni udah bubuk nih. Tinggal sisa-sisa keikhlasan aja. Gak usah gua yang turun. Ipara kalian laki-laki. Ngomongnya sering mutar-mutar. Tapi gue pengen ngomong kayak gini sih, kalau misalnya ya cowok dalam pernikahan nih unik ya, ketemu cewek yang suaranya kayak unik gitu, emang nggak akan panjang usia itu.
Gua sprayin besok. Jangan Canda. gitu, jangan keroyokan Pin, udahlah keroyokan, nyerang-nyerang pribadi, ipara kalian para laki-laki itu Yang pribadi nggak mau. ternyata kalian Gua nggak nyerang pribadi, gua nyerang suara. Gua nyerang suara. Ih kayak gini banget jadi like, ih guys hati-hati dengan kaum laki-laki ya, apalagi laki-lakinya pendebat kayak gini guys, bahaya serius. Tapi Masa kalian nggak bangga punya istri yang cerdas? Oh, kalau ini Masa kalian nggak mau? tunggu di sini. Aduh, ini jiwa patriarkisme gua keluar lagi nih. Kami nggak butuh cewek cerdas tuh, kami nggak butuh. Kami butuh cewek nurut. Nah, itu benar. Cewek nurut. Emang siapa bilang cewek cerdas nggak nurut? Justru karena dia cerdas dia nurut. Dia bakal nurut. Apalagi Cewek dapat. cerdas kebanyakan pemberontak. Siapa bilang? Jadi oke, berarti Ummul Mukminin yang cerdas itu berarti pemberontak. Berarti Sayyidah Aisyah. Berarti dengar teman-teman, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin cerdas nggak? Berarti kalian bilang dia pemberontak. Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin cerdas nggak? Berarti kalian bilang, oh kalian bum meledak, kalian telah memfitnah. Penurut. Mantap. Dia cerdas nggak? Kalian bilang kalau cewek cerdas itu nggak penurut. Dia penurut nggak? Iya, tadi si Kelvin bilang kalau cewek cerdas nggak penurut. Si Kelvin bilang cewek cerdas nggak penurut. Berarti si Kelvin Coba bilang Sayyidah Aisyah waktu ngomong, dia pakai make gini-gini nggak? Nggak. Jauh. Nggak. Karena Sayyidah Aisyah kalau di zamannya udah damai, udah tahu dia mau di sini, mau di sini sama aja itu. di sini ada Oten tuh, ada Oten tuh. Mana? Halo Dek Jenny, itu Halo. Oten ya. Jenny namanya. Dia ponakan Bunda Ike. Bunda Ike kan keluarganya banyak, keluarga Bunda Ike banyak yang Kristen. Oh ya. Oh iya. Makanya saya mau nikah itu karena apa? Karena cewek zaman sekarang itu kebanyakan penjajah, dompet dijajah, isi tas dijajah, semua dijajah sama cewek. Waduh, ini maknya. Nah inilah kenapa Kores menjadi patriarkisme, karena ada korban-korban seperti ini. Nah, korban-korban seperti ini korban. Apapun ceritanya cewek itu penjajah, kena cuci otak ini. Aduh, anjir ini cowok feminis. Coba Bu Denora bisa bantu nih nggak, Bu Denora? Ini nggak Ikhwan ya, cowok itu ya pakai sempak, gue lihat G-string. Bayangin itu aja. Goblok. Oh enggak. Astagfirullah. Gue Udah Bu Denora bisa bantu nggak? Kasihan Uni. Gua kabur kalau yang Enggak. Kalian tetap benar. Imam, kalian tetap benar. Makmum harus turut sama imam. Udah terserah kalian lah. Terserah kalian lah. Selesai Uni. Udah ini Udah baru selesai Uni. Perkataan kita diafirmasi secara langsung oleh perempuan. cewek nurut Yang cowok afirmasi senang gitu. perempuan. Cewek cerdas cowok bingung. Karena mereka cerdas tapi nggak bisa gitu ya. Tergantung bibitnya kan? Tergantung biji buat apa? Iya, Koper. Iya, ini apapun ceritanya ini nih, bermain nih. Oh iyalah. Kerja di rumah Iyalah. nih. Cantik butuh duit. Iya, duit itu bisa beres pakai ranjang, gitu loh Ikhwan. Serius. Ngomel-ngomel banting ke kasur, udah keluar senyum kan gitu. Posisinya kalau di ranjang udah susah juga, udahlah kalian gak usah nikah dulu deh. Keluarga nggak bisa ngomong. Dengarkanlah kami, Iya. dengarkanlah kami cowok patriarkisme Ikhwan gitu loh, karena kami sangat mengerti bagaimana cara mendidik wanita agar wanita bahagia gitu. Karena cewek tuh kadang tidak tahu, mereka taunya marah tapi mereka tidak tahu bahagianya di mana. Itulah kami ada untuk ngasih tahu ini loh bahagia gitu, my bre. Oh anjir itu semua. Ayo. Kali gue Bang Luma mau kasih kata-kata. Oh, Bruna udah pakai masker, udah siap berbicara ini. Kita balikin kameranya. Balik kameranya. Apa tuh Gurunda? Kepada Panglima yang kita sayangi, beri hormat. Ding ding. Gurunda. Aduh ini mic-nya kemahalan laki. Segitu kemahalan mic-nya. Dipanggil gak nengoknya. Oh, nengoknya ke bawah coba. Yang di sini yang manggil Bruna. Turun ya? Kedap. Mana nih? Bruna. Ini yang manggil. Bruna. Assalamualaikum. Kita balikin lagi coba.
Gerunda. Gerunda. Itu ketutup semua. Gerunda.